Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang Ninggyang Abian Base pada hari ini, Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami dari malam hari kami beristirahat hingga pada pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami ada dalam keadaan selamat. Ya Bapa dalam surga, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman pada kami semua, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Ya Bapa dalam surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, berilah hati yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Apapun yang kami sampaikan, itu adalah kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa dalam surga, berfirmanlah pada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita sudah disiapkan bacaan kita, yaitu 2 ayat untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama dari Yunus 4 ayat 4, dan yang kedua dari Galatia 6 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Yang kedua, Galatia 6 ayat yang pertama, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema keselamatan bagi semua orang. Mendengar keselamatan sungguh luar biasa. Kita telah diselamatkan oleh Kristus yang menderita di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama tentang Yunus marah karena Tuhan membatalkan rencananya untuk menghukum Niniwe. Batalnya rencana ini membuat Yunus marah kepada Tuhan. Meskipun Yunus berkhotbah di Niniwe, sehingga seluruh penduduk Niniwe bertobat dari dosa-dosanya. Sebenarnya harapan dan kehendak Yunus adalah penduduk Niniwe tetap berdosa dan Tuhan menghukum mereka. Yunus menjadi marah karena Tuhan mengampuni orang Niniwe sehingga tidak menghancurkan Niniwe. Untuk kemarahan Yunus itu, Tuhan bertanya padanya, layakkah engkau marah? Jelas maksud Tuhan dalam pertanyaannya itu adalah kemarahan yang didasari oleh harapan atau kehendak yang tidak terwujud adalah kemarahan yang tidak layak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus marah karena
Niniwe tidak dihukum. Itulah kasih setia Tuhan kepada Niniwe. Dari kemarahan Yunus kita belajar bahwa pada umumnya hal yang dapat membuat kita marah adalah ketika Tuhan memberikan hal yang baik kepada orang yang sama sekali tidak kita sukai. Keinginan kita ialah Tuhan kiranya menghancurkan semua musuh kita. Tuhan jangan berbuat kebaikan kepada orang yang kita benci. Ada kata Tuhan, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Di sanalah Tuhan bekerja untuk kita menyadari, kasihilah musuhmu, jangan membenci orang. Itulah Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ternyata Tuhan sangat senang melihat orang yang bertobat ketika Yunus memberitakan bahwa Tuhan akan memusnahkan kota dan semua orang Niniwe. Mereka pun kemudian bertobat sehingga Tuhan membatalkan hukumannya dan berbuat baik kepada mereka. Jadi Tuhan membatalkan menghukum Niniwe dan buat mereka bertobat. Kesaksian hidup Yunus menyampaikan suatu pesan bahwa Tuhan ingin semua orang selamat dari dosa, termasuk mereka yang dianggap sebagai orang-orang jahat dan tidak mengenal Tuhan. Semua orang diselamatkan. Yang mau datang kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, tidak terkecuali. Pertanyaannya, bagaimanakah itu bisa dinyatakan kepada semua orang? Disinilah orang-orang percaya mengambil peran seturut bacaan kedua dari kitab Galatia. Melalui ayat tersebut, Rasul Paulus mengajar bahwa kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan, maka kita harus memimpinnya kembali ke jalan yang benar, yaitu berjalan di jalan Tuhan dalam roh kebenaran yang menyelamatkan. Kita harus mengingatkannya untuk selalu mentaati didikan, ajaran dan nasihat Roh Kudus yang lemah lembut itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui ayat tersebut Rasul Paulus juga mengingatkan agar kita harus selalu menjaga diri kita. Kita harus benar-benar mampu menguasai diri sehingga kita tidak terjatuh dan terjebak dalam berbagai pencobaan. Jadi ketika kita memimpin seseorang untuk meninggalkan hawa nafsu, kedagingan, dosa, dan kejahatan, kita juga harus menjaga diri untuk tidak menuruti keinginan hawa nafsu duniawi, dosa dan kejahatan yang berujung pada jurang maut dan kematian kekal. Berbahagialah kita yang saling tolong-menolong kepada sesama kita, karena Dia sudah lebih dahulu memberi pertolongan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita harus saling tolong-menolong sesama kita. Berbahagialah kita yang berupaya selalu berbuat kebaikan dan kebajikan, karena Dia akan memberi kita tuaian yang baik tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang menerima dan berbagi pengajaran dalam firman, karena Dia sudah memberi kita kasih setia dan kasih karunia yang berkelimpahan dan tidak berkesudahan.
Mari kita mentaati firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sudah menyatakan keselamatan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Ya Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Bapa. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menilik mereka satu persatu. Tuhan beri kesembuhan yang sempurna, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di Galangi yang dan Basi ini Bapa. Di dalam segala permasalahan, di dalam pergumulan, Tuhan yang selalu menolong dan memberi kelegaan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan yang berkenan menaungi kami, menjaga kami di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Biar itu mendapat keberhasilan yang baik yang datangnya daripada-Mu Bapa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Baik itu berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat keluarga, berkat saudara semuanya Bapa. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas segala firman-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas saudara dari pagi hari hingga pada malam hari ini ada dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.